Terima kasih sudah mampir di channel ini, subscribe dan like Anda sangat penting buat berkembangnya channel ini, tanpa subscribe ibarat mobil tanpa bensin. Selamat menikmati novel ini. Dewa Perang Yelingtian bab 941-945 bab 941 mendengar teguran marah Yelingtian, ekspresi yang Tianjun menjadi tidak wajar, dan otot-otot di sudut matanya sedikit kaku. Tidak ada yang berani memarahinya seperti Yelingtian. Dia selalu menjadi tuan muda tertua, tetapi di depan Yelingtian, dia dipermalukan dan frustrasi berkali-kali. Sekarang, Yelingtian ingin dia menceritakan kejahatannya selama bertahun-tahun, yaitu, dia ingin mengungkapkan semua detailnya, yang membuat Yang Tianjun merasa marah. Jika dia memberitahu Yelingtian segalanya, lalu rahasia apa yang akan ada? Apa yang Yelingtian lakukan adalah memaksa Yang Tianjun untuk pergi ke ayahnya sendiri. Faktanya, selama bertahun-tahun, Yang Tianjun telah melakukan begitu banyak hal buruk sehingga dia bahkan tidak dapat mengingatnya. Jika tidak, ketika Yelingtian menyebut veteran Yu Dehai, dia tidak akan bisa mengingatnya untuk waktu yang lama. 3. Yang Tianjun sangat menginginkan wajah, jika itu secara pribadi. Dia tidak peduli untuk mengatakan kejahatan itu, tapi sekarang, dia di depan umum dan ada begitu banyak orang yang menonton, bagaimana dia bisa menamparkan wajahnya? Keras kepala, dia tidak berniat menjelaskan apapun, dia tidak percaya bahwa Yelingtian benar-benar berani bunuh diri, bahkan jika Yelingtian tidak takut akan balas dendam dari markis yang setia dan pemberani, dia masih memiliki keluarga dan teman. Mungkinkah itu Yelingtian selalu bisa tinggal di sisinya? Yang Tianjun dapat yakin bahwa jika dia mati di tangan Yelingtian, pamannya, Markis Zongyong, pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk membalaskan dendamnya. Pada saat itu, orang-orang di sekitar Yelingtian akan menjadi sasaran balas dendam karena keberaniannya. Yang Tianjun tidak berencana untuk mengatakan sepatah kata pun. Kamu tidak akan mengatakannya. Yelingtian menunjukkan senyum lucu di sudut mulutnya. Alih-alih bertanya lebih banyak kepada Yang Tianjun, dia berbalik dan melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan kekuatan batin, hari ini saya, Tuan Ye, ingin menghilangkan kerugian bagi orang-orang dan secara terbuka mengadili Yang Tianjun. Saya juga meminta Anda untuk membantu saya dan memberitahu saya kejahatan keji apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mengira bahwa Yelingtian katakan bahwa dia akan mengadili Yang Tianjun di depan umum, tetapi itu benar, tidak sesederhana mengatakannya, tapi Yang Tianjun sama sekali bukan orang biasa. Orang-orang biasa di Yuncheng memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatannya dan tidak berpikir bahwa seseorang dapat menjatuhkannya. Terlebih lagi, rakyat jelata itu tidak yakin dengan latar belakang Yelingtian. Pemuda ini tampaknya ingin bertindak sebagai pria yang sopan, tetapi dia jelas tidak tahui asal-usul Yang Tianjun. Dia sangat ceroboh dalam melakukan sesuatu. Aku takut dia akan membawa malapetaka kematian pada dirinya sendiri. Seorang lelaki tua berkata dengan menyesal. Seseorang di sebelahnya segera menjawab, Yang Tianjun telah melakukan semua jenis kejahatan di Yuncheng selama bertahun-tahun. Tentu saja kami sangat senang dia dapat diadili di depan umum, tetapi kami tidak tahu berapa banyak yang dimiliki pemuda ini. Manor akan girim seseorang ke sini untuk menjatuhkannya. Beberapa orang tidak percaya bahwa Yelingtian memiliki kekuatan untuk menghakimi Yang Tianjun, dan menimbulkan berbagai keraguan. Tidak heran jika orang-orang ini tidak percaya. Mereka belum pernah melihat Yelingtian sebelumnya, dan mereka belum melihat Yelingtian di Fengyuelou sekarang. Selesaikan saja kengerian ratusan preman Yang Tianjun. Yelingtian muncul dari udara tipis dan langsung meminta mereka untuk menuduh Yang Tianjun atas kejahatannya. Selama otak orang-orang ini tidak rusak, mereka pasti tidak akan mudah mempercayainya. Dahulu kala, ada juga banyak orang saleh yang heroik di Yuncheng, yang tidak tahan dengan penindasan di rumah Hou, jadi mereka memilih untuk membuka diri dan bangkit. Bab 942 Tapi segera, itu secara brutal ditekan dan bahkan terlibat dalam 9 klan. Tidak hanya orang benar mati sendiri, tetapi kerabat dan teman-teman mereka juga dibantai. Siapapun yang berani menentang rumah Hou pasti tidak akan berakhir dengan baik. Ini telah menjadi kebenaran di hati orang-orang Yuncheng.
sebagai keponakan Hou Zongyong, jika Yang Tianjun secara terbuka menuduhnya melakukan kejahatan, dia hampir menentang kediaman Hou, tetapi orang-orang ini tidak akan berani melakukannya. Tentu saja, sebelum itu, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Ye Lingtian akan benar-benar menangkap Yang Tianjun, terintimidasi oleh Keku Atan tuan muda yang selama bertahun-tahun, kebanyakan orang tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut mereka akan bergegas ke sekelompok preman dari Feng Yuelou dan menyelesaikan perhitungan nanti di musim gugur. Ye Lingtian sedikit kecewa ketika dia melihat bahwa dia telah menangkap Yang Tianjun. Tetapi orang-orang ini tidak berani menuduhnya, berkabung atas kemalangannya, kemarahan karena tidak berdebat, matanya menyapu penonton, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu bahkan tidak memiliki darah ini? Apakah kamu lebih suka menelan suaramu daripada berani berbicara untuk keadilan? Banyak orang menundukkan kepala karena malu. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri dan berteriak keras. 3 tahun yang lalu, Yang Tianjun, terkutuk ini, melanggar sepupu saya dan memaksanya untuk menjemput tamu di Feng Yuelou. Pada akhirnya, sepupu saya tidak tahan dan melompat ke danau untuk bunuh diri. Dia baru berusia 19 tahun. Wowo pada akhirnya, suara pria besar itu tersendat, dan dia bahkan menangis. Tuduhan itu, seperti domino pertama yang jatuh, menyebabkan reaksi berantai instan. Selanjutnya, banyak orang mulai menuduh Yang Tianjun melakukan kejahatan. Saya memiliki toko di pusat kota, terutama bergerak dalam bisnis bulu, awalnya relatif menguntungkan, tetapi kemudian saya menjadi sasaran Yang Tianjun. Dia menemukan alasan dan langsung mereka menduduki toko saya. Yang Tianjun membudidayakan preman di Yuncheng, dan semua orang yang telah berlibur bersamanya selama bertahun-tahun ditekan dengan kejam olehnya, dan tidak sedikit yang terbunuh oleh matahari. Setelah Feng Yuelou selesai, Yang Tianjun datang ke county kami dan langsung mengatur file di kantor manajemen file. Semua gadis yang masih muda dengan kapulaga dibawa ke Feng Yuelou untuk menjemput pelanggan. Tanda pagar satu. Sekali lagi, saya dan istri saya sedang berbelanja dan bertemu langsung dengan Yang Tianjun. Dia mendambakan kecantikan istri saya, dan bahkan secara paksa mendudukinya, dan anak saya yang berusia 5 bulan juga dibunuh olehnya. Setelah seseorang mulai menuduh, itu membangkitkan resonansi orang-orang yang hadir. Mereka semua mulai berbicara tentang kejahatan Yang Tianjun. Selama bertahun-tahun, Yang Tianjun telah melakukan banyak hal buruk, dan sulit untuk menulis tentang itu. Hampir setengah dari orang yang hadir diganggu oleh dia, dan ada banyak korban yang tidak datang tepat waktu. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang yang menuduhnya. Kejahatan yang dia lakukan tidak dapat diselesaikan selama berhari-hari. Mendengar begitu banyak tuduhan orang, Yang Tianjun akan pergi gila, dan garis pertahanan mentalnya benar-benar runtuh. Ada raungan dari kedalaman tenggorokannya, dan dia menatap Ye Lingtian. Bocah bau, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Lingtian menatapnya dengan dingin. Ada hutang kepada pemiliknya. Dosa-dosa yang dilakukan harus dilunasi hari ini. Kata-kata itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Dalam sekejap, Yang Tianjun ketakutan dan merasakan ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dewa kematian telah mengangkat sabit dan meletakkannya di lehernya. Tidu, tidu, gelar tepat ketika Yang Tianjun jatuh dalam keputusasaan. Sebuah sirene tiba-tiba terdengar di kejauhan. Bab 943 Cloud City. Bahkan jika itu adalah wilayah kekuasaan Marquis of Zongyong, ada juga keberadaan ruang patroli. Rumah patroli bertanggung jawab atas semua masalah keamanan publik di dalam yurisdiksi. Jika ada elemen berbahaya yang ditemukan, mereka dapat langsung menanganinya. Pergerakan hari ini di Feng Yuelou sangat bising. Setelah Ye Lingtian membawa Yang Tianjun keluar sekarang, banyak orang berkumpul di sini, yang segera menarik perhatian rumah patroli. Di tempat lain, rumah patroli pada dasarnya adalah departemen yang relatif independen, dan tidak akan menjadi alat yang dikendalikan oleh siapapun. Namun, di Cloud City, semuanya sedikit berbeda, karena ini adalah wilayah Zongyong Houyangli. Maka semua urusan pemerintahan di wilayah tersebut akan dilakukan. Itu semua diputuskan oleh Yang Lai. Masalah besar dan kecil dari ruang patroli juga harus dipatuhi oleh Marquis Zongyong.
Singkatnya, mereka akan melakukan apapun yang diminta Markis Zongyong. Selain itu, dari atas ke bawah, ruang patroli pada dasarnya adalah orang-orangnya. Orang-orang Yuncheng sangat jelas bahwa ruang patroli adalah pisau di tangan Lord Hou. Markis ingin memotong di mana pisau itu berada, dan pisau itu akan melakukannya. Karena alasan inilah setelah mendengar sirene ruang patroli, Yang Tianjun seperti orang tenggelam yang melihat sedotan penyelamat, dan langsung merasa gembira di hatinya. Menurutnya, selama orang-orang di ruang patroli tiba, dia pasti akan diselamatkan, dan dengan orang-orang di ruang patroli yang melindunginya, Ye Lingtian tidak akan pernah berani melakukan apapun. Meskipun rumah patroli di Yuncheng relatif independen, itu juga mewakili pejabat Daxia, dan kekuatannya sangat besar. Jika Ye Lingtian menyakiti Yang Tianjun di depan ruang patroli, maka dia menentang organisasi kekerasan dari seluruh Xia besar. Yang Tianjun tidak berpikir bahwa Ye Lingtian memiliki kepercayaan diri seperti itu. Mendengar suara sirene, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba tidak berani memprovokasi ruang patroli. Mereka sangat ketakutan. Dia juga menjadi gugup dan penakut, dan memiliki niat untuk mundur. Segera, beberapa mobil polisi mengamuk dan melaju dengan cepat di bawah perhatian semua orang. Lebih dari selusin petugas patroli berseragam bergegas keluar dan berteriak agresif ke kerumunan, ruang patroli, para pemalas, pergi. Zeng melihat patroli ganas ini. Alun-alun ratusan orang biasa yang berkumpul di pertemuan berserakan satu demi satu, karena takut terlibat masalah. Namun, mereka tidak melangkah terlalu jauh. Menyaksikan kesenangan adalah mentalitas umum manusia. Bagaimana mereka akan menanggapi patroli ini? Setelah patroli mengusir para penonton, mereka bergegas menuju Ye Lingtian. Pemimpin tim adalah kepala ruang patroli Yuncheng, Subut. Ian, Tuan Su, tolong bantu saya. Sampai jumpa. Dengan Subutian memimpin tim secara langsung, Yang Tianjun merasa lebih percaya diri dan segera berteriak. Sebagai perwira tertinggi dari ruang patroli Yuncheng, Subutian sangat kuat. Dengan begitu banyak petugas patroli di sekitarnya, Yang Tianjun berpikir bahwa Ye Lingtian tidak akan berani menantang ruang patroli. Tidak peduli seberapa berani dia. Mendengar teriakan minta tolong Yang Tianjun, banyak yang berpatroli segera mempercepat dan berkumpul di sekitar situasi. Melihat Yang Tianjun yang terluka parah dan dalam keadaan sangat malu, wajah Subutian berubah liar. Namun, aura Ye Lingtian dan Wei Lei terlalu dingin. Meskipun Subutian mengkhawatirkan Yang Tianjun, dia tidak berani terlalu dekat. Jadi dia hanya bisa bertanya dengan cemas, "Tuan muda Yang, apa yang terjadi dan siapa yang untuk menyakitimu seperti ini?" Yang Tianjun adalah keponakan Tuan Hou, dan di Yuncheng, dia selalu arogan dan mendominasi, dan tidak ada yang pernah menggertaknya. Bab 944. Tapi sekarang, Subutian melihat telapak tangan kanan Yang Tianjun, berdarah dan pucat, wajahnya penuh rasa sakit. Jelas dia diserang oleh orang lain. Selama dia berasal dari Yuncheng, tidak ada orang yang tidak tahu identitas Yang Tianjun, apalagi melakukan sesuatu padanya. Tidak ada yang berani sama sekali. Beberapa menit yang lalu, Subutian menerima telepon bahwa sesuatu telah terjadi di Fenyuelou dan Yang Tianjun disandera. Subutian masih bertanya-tanya pada saat itu, siapa yang berani menyandera Tuan Muda Yang? Apakah dia akan mati? Sekarang setelah dia melihat Ye Lingtian dan Wei Lei, Subutian segera mengerti bahwa latar belakang kedua orang ini pasti tidak biasa, terutama roh jahat di tubuhnya, yang bisa dirasakan bahkan dari jarak jauh. Sangat menyeramkan dan bergidik. Kedua orang ini mungkin bukan dari Yuncheng, tetapi orang luar. Secara umum, Yuncheng tidak melarang orang luar. Tidak sedikit orang yang keluar masuk Yuncheng setiap hari untuk tinggal atau berbisnis di kota. Namun, tidak ada yang berani menyerang Yang Tianjun. Jika ini menyebar, tidak ada yang akan percaya bahwa keponakan Hou Zongyong dipukuli di wilayah Yuncheng. Terkejut hingga tercengang, Subutian datang ke sini dengan sekelompok petugas patroli tanpa penundaan. Dia bahkan memiliki beberapa harapan. Jika dia berhasil menyelamatkan Tuan Muda, dia mungkin akan melakukan pekerjaan dengan baik. Meskipun Markis of Zongyong bukanlah seorang bangsawan yang bekerja keras, dan dia sangat ketat dengan orang-orang di bawah pemerintahannya. Selama bawahannya menghasilkan, hadiahnya masih sangat besar.
Hou Zongyong bukan tanpa otak, dia tahu bagaimana memenangkan bawahannya. Tentu saja, jika Subu Tian tidak berhasil menyelamatkan Yang Tianjun, dan biarkan Yang Tianjun memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, dia mungkin tidak dapat melindungi topi kasa hitamnya. Di sisi lain, melihat ruang patroli mendukungnya, Yang Tianjun mendapatkan kembali kekuatannya dan mulai memarahi Ye Lingtian dengan marah. Bocah bau, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu, siapa Langit Yunceng. Menghadapi keributan Yang Tianjun, Ye Lingtian dia mengabaikan kata-katanya dan menganggap kata-katanya sebagai udara. Sikap seperti itu membuat Yang Tianjun semakin marah dan terus mengutuk, kamu bajingan, meskipun kamu berasal dari tentara dan bukan prajurit biasa, aku, Yang Tianjun, tidak takut pada kamu sama sekali. Apa, orang ini dari tentara? Subu Tian bertanya dengan heran, jika 2 orang di depannya berasal dari tentara, semuanya akan merepotkan. Namun, yang lebih mengejutkan para petugas patroli adalah masih di belakang. Yang Tianjun kedinginan, dia berkata, orang ini tidak hanya dari tentara, tetapi juga seorang master seni bela diri. Jika tidak, bagaimana saya bisa terluka olehnya? Mendengar kata-kata Yang Tianjun, semua orang terkejut, dan tubuh mereka tegang, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Petugas patroli itu semua mengeluarkan senjata mereka, dan mereka semua membidik Yeling, Subu, dan Tianyin dengan wajah cemberut. Kalah dalam pikiran, jika pihak lain benar-benar seorang Grandmaster, semuanya akan menjadi seperti Grandmaster muda seperti itu. Saya khawatir ada latar belakang hebat yang tidak dapat dengan mudah diprovokasi. Di satu sisi adalah keponakan Markis, dan di sisi lain Subu Tian yang misterius terjebak dalam dilema. Pada saat ini, seorang petugas patroli muda berdiri dan berkata dengan ekspresi cemberut, Tuan, mengapa repot-repot dengan orang ini? Dia menyakiti Tuan muda Yang, dan dia tidak sopan kepada Markis, jadi tembak saja dia. Ya Tuhan, sepertinya pelatuknya akan segera ditarik pada saat berikutnya. Sulit dilakukan, Tuan Muda. Bab 945. Petugas patroli muda ini, bernama Zhou Qi, adalah talenta muda dari ruang patroli Yunceng, dan seorang selebritas yang dikagumi semua orang. Zhou Qi sangat pandai berspekulasi. Dia mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Tuan Muda Yang, untuk membuat Yang Tianjun memperlakukannya sebagai miliknya. Zhou Qi bahkan memberikan saudara perempuannya sendiri kepada Yang Tianjun sebagai kekasihnya. Meskipun saudara perempuan Zhou Qi memohon belas kasihan dengan segala cara yang mungkin, dia masih mengeraskan hatinya dan mendorongnya ke dalam api, lubang. Zhou Qi pernah mabuk dan dengan belak-belakan berkata di depan beberapa bawahannya, untuk kemakmurannya sendiri, belum lagi saudara perempuannya sendiri, bahkan orang tua kandungnya, dia bisa mengkhianatinya. Orang seperti ini pada dasarnya sama dengan binatang, tetapi karena dia sangat pandai menyanjung Yang Tianjun, Yang Sao memberikan perhatian khusus padanya, dan tidak ada seorang pun di ruang patroli yang berani mengkritiknya. Setelah mengirim adik perempuannya ke mulut harimau, kecepatan promosi Zhou Qi seperti mengendarai roket dengan hubungan ini, dan dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Mata Li Ming sangat jernih, selama Yang Tianjun tidak jatuh, Zhou Qi akan dapat mengandalkan ya untuk naik level. Mungkin suatu hari, Zhou Qi akan langsung menggantikan Subu Tian dan menjadi pemimpin termuda dari ruang patroli Yunceng, dan itu bukan tidak mungkin. Zhou Qi juga mengandalkan kekuatan Yang Tianjun untuk menjadi sombong dan mendominasi di Yunceng. Sekarang dia melihat pendukungnya dipermalukan oleh orang lain. Zhou Qi marah sekaligus senang. Apa yang disebut krisis berarti bahwa dalam bahaya, sering ada peluang tersembunyi ketika dia melihat pandangan pertama Yang Tianjun barusan. Jantung Zhou Qi melonjak, dan dia sangat bersemangat. Dia merasa bahwa Dewa Takdir akhirnya menyukai dia, dan akhirnya memberinya kesempatan besar untuk setia. Sekarang, Yang Tianjun telah ditinju melalui telapak tangannya dan disandera di depan begitu banyak orang. Dia telah jatuh ke dalam kesulitan terbesar, dan wajahnya telah rusak parah. Selama Zhou Qi berhasil menyelamatkan Yang Tianjun, bahkan jika dia berhasil mengawalnya, Yang Tianjun tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Wajah seorang pria adalah yang paling penting,
Begitu Zhou Qi ada di depan wajah semua orang membantu Yang Tianjun keluar dari masalah. Jadi jangan berpikir bahwa kariernya di masa depan pasti akan mulus. Mungkin dia bisa mengambil kesempatan ini untuk naik ke langit, melambung ke langit, dan bahkan mendapatkan penghargaan Hou Zongyong, dan menjadi orang besar di Yuncheng. Karena masalah inilah Zhou Qi tidak bisa menunggu. Dia melompat keluar dengan berani dan menghadapi master seni bela diri tanpa rasa takut. Melihat tindakan Zhou Qi, Su Butian mengerutkan kening, tetapi tidak menghentikannya. Dia masih dalam dilema sekarang, dengan keponakan Markis Zongyong di satu sisi dan master seni bela diri misterius di sisi lain. Su Butian tidak tahu harus berpaling ke sisi mana jika master seni bela diri misterius ini memiliki latar belakang yang begitu kuat sehingga dia dapat mengabaikan Markis yang setia dan pemberani. Maka dia harus mencari kematian jika dia berani memblokir lawan. Jika Marquis of Loyalty and Courage akhirnya menang dan terus menekan Grand Master misterius ini, Su Butian tidak akan mendukung Yang Tianjun saat ini, dan dia pasti akan dihukum berat oleh Marquis setelahnya. Su Butian dapat menjadi pemimpin ruang patroli Yuncheng, dan dia telah melewati banyak angin dan ombak, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi keputusan yang begitu sulit. Untungnya, seseorang memberinya bantal ketika dia tertidur. Zhou Qi, yang sangat tidak nyaman dengannya pada hari kerja, benar-benar melompat keluar secara langsung, hanya menggunakan Zhou Qi untuk menguji kebenaran master seni bela diri ini. Jika Grandmaster ini tidak layak disebut, Su Butian akan segera menyelamatkan Yang Tianjun. Bagaimanapun, reputasi Markis Zongyong di Yuncheng terlalu keras, meskipun Ye Lingtian adalah master seni bela diri dengan latar belakang misterius. Jika Su Butian tidak mengungkapkan posisinya pada saat ini, dia akan menyinggung Yang Tianjun dan Markis. Bahkan jika dia adalah pemimpin ruang patroli, dia tidak bisa menahan amarah Markis.